Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Kutumbalkan anakku demi selingkuhanku. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Catatan ini adalah pelarianku. Kesedihanku membuat pribadiku sulit percaya kepada orang lain. Sebenarnya ada satu orang yang benar-benar dekat dengan aku, yaitu Ismi. Tapi tidak semua hal yang aku rasakan selama ini dapat aku ceritakan ke Ismi. Bukan tidak percaya, hanya saja aku terlalu takut untuk membagi apa yang aku rasakan ke dia. Semua bermula saat aku memasuki umur 20 tahun, 11 Februari 2009. Kalian tahu, aku tidak pernah merasakan apa itu yang namanya merayakan hari ulang tahun. Apa itu yang namanya sebuah surprise dari teman-teman, bahkan dari orang tua aku sendiri. Tapi, aku sudah biasa. Ya memang terkadang ada rasa ingin merasakan, namun semua hanya harap semata. Ismi tidak pernah memberikan surprise. Dia hanya mengirim kata-kata atau menelpon saat pukul 12 malam. Tapi itu sudah membuat aku senang. Ayah dan ibu, kebiasaan mereka baru ingat 2 atau 3 hari setelah tanggal ulang tahun aku. Ya sudah, aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin mereka sedang pusing dengan pekerjaannya masing-masing. Sedih, tenang, aku sudah terbiasa. 11 Februari 2009, pukul 12:05. Teleponku berbunyi. Ada seseorang yang menelponku, ternyata Ismi. Dia mengucapkan segala hal yang baik dan buat aku tersenyum dan meneteskan sedikit air mata. Haru, hanya satu orang yang ingat dengan ulang tahunku. Berbincang cukup lama dengan Ismi dan akhirnya dia izin pamit karena ingin tidur. Pagi hari dia harus berangkat kerja seperti biasa. Tak apa, walau hanya 5 menit pun aku cukup senang kok. Telepon ditutup dan aku taruh HP di meja samping kasur. Aku ambil buku novel yang sedang aku baca agar cepat mengantuk. Disinilah momen yang aku alami untuk pertama kalinya selama hidupku. Bahkan selama tinggal di rumah ini. Saat aku sedang asik membaca, pintu kamarku tiba-tiba seperti ada yang membuka. Mataku langsung tertuju ke arah pintu. Di sini pikirku langsung terbayang. Apa mungkin ayah dan ibu mau kasih aku surprise? Gak ada sedikit pun pikiran mistis saat melihat pintu kamarku. Tapi pintu tersebut langsung terhenti. Iya, hanya terbuka sedikit saja. Aku masih terus menatap ke arah pintu. Sekian lama menunggu, ternyata tidak ada juga yang masuk. Aku coba memanggil. Ya, Bu, tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba memanggil lagi, tetap tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba bangun dan menuju ke arah pintu. Aku buka, tapi aku bingung. Gak ada satu orang pun yang berada di depan pintu kamarku. Aku pun coba kembali memanggil ayah dan ibu, namun tetap tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku pun menuju kamar mereka. Saat pintu kamarnya terbuka, betapa kagetnya aku karena ternyata ayah dan ibu sudah tertidur. Lalu siapa tadi yang buka pintu kamarku? Di situ aku terdiam sebentar. Ternyata ibu terbangun dan langsung melihat ke arahku. Kenapa, Mir? Kok kamu belum tidur? Enggak apa-apa, Bu. Kirain ibu sama ayah belum pulang. Ya udah, kamu tidur sana. Aku pun kembali ke kamar. Aku duduk di kasur, terdiam dan kebingungan kenapa pintu kamarku bisa terbuka. Sementara tidak pernah sekalipun terjadi hal seperti itu. Di sini aku belum notif dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku masih bodoh amat saat itu. Aku lanjutkan membaca novel, mungkin ada setengah jam lebih. Aku fokus membaca.
Lalu aku mendengar suara pintu terbuka dan menutup dari arah luar kamar. Aku pikir, mungkin ibu atau ayah mau ke kamar mandi. Tak lama kembali terdengar suara pintu terbuka dan tertutup. Aku masih cuek dan terus melanjutkan membaca novel tersebut. Tapi tak lama, kembali aku mendengar suara pintu terbuka dan menutup lagi. Tetap aku masih cuek, belum ada rasa penasaran atau risih karena mendengar pintu tersebut. Hingga keempat kalinya, rasa risihku pun mulai memuncak. Aku bangun dan membuka pintu kamar, keluar mencari sumber suara. Ke ruang tamu, kamar mandi, sampai halaman depan rumah, tapi tidak ada siapapun. Aku menuju kamar ayah dan ibu. Aku buka, tapi mereka masih tertidur di kasurnya. Ibu adalah tipe orang yang gampang terbangun dengan suara sekecil apapun, termasuk saat aku buka pintu kamarnya. Kenapa lagi, Mir? Kamu tuh dari tadi bolak-balik aja ke kamar ibu. Ibu tadi keluar masuk kamar. Enggak, ibu tidur dari tadi, ayah juga. Seketika, irama jantungku berdetak cukup cepat mendengarnya. Kenapa memangnya, Mir? Enggak apa-apa, Bu. Aku langsung menutup pintu kamarnya dan menuju kamarku. Otakku mulai membayangkan hal-hal yang di luar nalar. Siapa tadi yang buka pintu kamar aku? Siapa tadi yang bolak-balik buka tutup pintu di luar? Aku berusaha tenang. Mood untuk kembali membaca novel hilang sudah. Dan aku putuskan untuk tidur malam itu juga. Ini masih permulaan. Sejujurnya keluargaku tidak terlalu rajin dalam hal sholat ibadah. Ayah dan ibu terkesan cuek dengan hal tersebut. Kadang aku belajar membaca Al-Quran dari sebuah YouTube. Itu pun karena kesadaranku sendiri. 12 Februari 2009. Hari ini aku terbangun sedikit siang, keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Oh iya, di sini juga ada mbak yang bersih-bersih rumah, tapi beliau nggak nginep karena rumahnya dekat dari sini. Tugas dia hanya bersih-bersih dan cuci baju, habis itu sudah langsung pulang lagi. Kebetulan saat aku bangun ketemu sama dia lagi nyuci baju di kamar mandi belakang rumah dekat dapur. Baru bangun, Mir? Iya mbak, susah tidur aku semalam. Cuekin aja, Mir. Aku langsung terdiam. Apa maksud ucapan beliau itu? Aku mau tanya tapi takut membahas hal-hal mistis, jadi aku urungkan dulu. Oh iya, Mir, itu tadi ada orang datang ngasih bungkusan kotak, mbak taruh di ruang tamu ya. Hah? Dari siapa itu, mbak? Gak tahu, Mir. Mbak tanya juga langsung pergi orangnya, tapi katanya itu buat kamu, Mir. Buat aku? Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menuju ruang tamu. Terlihat bungkusan hitam dan kotak. Saat aku pegang seperti dibungkus dengan kardus. Gak ada tulisan apapun. Aku buka dan ternyata di dalamnya ternyata sebuah boneka kecil. Aku bingung siapa yang ngasih boneka ini. Anehnya, bentuk boneka itu sedikit aneh menurutku. Tapi ya sudahlah, mau dicari kemanapun gak akan tahu siapa yang kirim. Aku kembali ke si mbak mau tanya gimana bentukan orang yang ngirim bungkusan ini. Tapi percaya atau tidak, si mbak tersebut udah gak ada. Aku cari ke seluruh bagian rumah tapi gak juga ketemu keberadaannya. Mungkin udah pulang kali, tapi aku gak sadar kalau dia lewat. Itu bagian positif dari pikiranku, karena masih terheran siapa yang kirim boneka ini. Aku pun tidak banyak teman cowok dan tidak ada yang lagi dekat dengan aku. Karena lapar aku taruh boneka itu di kamar dan aku langsung menuju dapur. Tak terasa sudah memasuki waktu Isya. Ayah dan ibu biasanya sudah sampai di rumah. Tapi kali ini belum juga, mungkin macet di jalan. Sembari menunggu ayah dan ibu, aku duduk di ruang TV sembari menonton. Samar-samar aku mendengar suara dari arah kamar, seperti ada benda jatuh. Aku bisa dengar karena posisi kamarku tidak jauh dari ruang TV. Aku langsung menuju kamar, penasaran apa sih yang jatuh. Betapa kagetnya aku saat buka pintu kamar, semua boneka yang ada di lemari pajangan ada di bawah semua.
Bahkan sampai lampu duduk yang ada di meja ikut jatuh di bawah. Tapi ada yang aneh. Boneka yang dari orang asing itu saja yang masih utuh di lemari pajangan. Cuma boneka itu. Aku rapikan boneka yang jatuh di lantai. Masih bingung kenapa semua boneka bisa jatuh. Rasa takut tentu ada. Siapa sih yang gak takut lihat semua boneka tiba-tiba ada di bawah? Angin, gak mungkin. Kaca kamar aku tutup. AC, sebesar apa sih angin AC? Aku beranikan diri saat itu buat presin semua bonekanya. Satu hal yang aku gak mau lihat adalah boneka dari orang asing itu. Entah kenapa ada rasa aneh kalau aku lihat itu boneka. Serem aja rasanya. Setelah selesai aku kembali ke ruang TV. Harapanku saat itu adalah ayah dan ibu cepat pulang. Jujur aku sudah mulai gelisah, mau keluar tapi gak tahu harus kemana. Rumah Ismi pun jauh dari rumahku dan juga tidak ada kendaraan. Terpaksa menahan rasa takut saat itu juga. Aku putar suara TV sekencang-kencangnya agar tidak terdengar suara lain lagi. Tapi entah kenapa aku merasa hawa rumah mulai sedikit berubah. Aku merasa ada yang mengawasi. Aku cuekin, aku paksa untuk fokus ke arah TV. Tiba-tiba aku merinding. Langsung terngiang. Kata-kata orang kalau merinding menandakan ada makhluk halus yang hadir di sekitar kita. Makin-makin gak menentu perasaanku saat itu. Hawa takut mulai menguasai aku. Aku ambil HP dan telepon ibu. Bu, ada di mana? Pulang jam berapa? Ini lagi di jalan, Mir. Macet parah karena ada kecelakaan. Kenapa, Mir? Oh, gak apa-apa, Bu. Aku gak mau buat mereka khawatir, apalagi sedang di jalan, bisa bahaya. Lagi terpaksa menahan rasa takut sendirian. Bahkan tenggorokan kering dan mau minum aja, aku gak berani untuk ke dapur. Benar-benar parno malam itu, aku dibuatnya. Kalian tahu rasanya bagaimana saat itu? Benar-benar ingin mati saja, sendirian dengan kondisi hawa mistis yang kuat. Siapa yang kuat? Apalagi aku penakut, tapi juga penasaran. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ayah dan ibu sampai di rumah. Tenang rasanya saat itu juga. Tumben kamu nonton TV? Tanya ibu. Iya, aku jarang sekali duduk di ruang TV. Bahkan bisa dihitung jari aku duduk di sini. Karena kondisi aja yang memaksa aku buat di sini. Aku pun langsung menuju kamar. Mata langsung tertuju ke boneka tersebut dan tanpa basa-basi aku taruh di ruang tamu. Aku benar-benar ngerasa ada yang aneh dengan boneka tersebut. Kayak ada sesuatu. Malam itu niatnya aku mau lanjut membaca novel, tapi mood tidak membantu dan akhirnya aku terpaksa untuk tidur. Sisi lainnya adalah aku takut ngalamin kejadian seperti tadi malam, jadi lebih baik aku tidur aja. 15 Februari 2009. 2 hari ini aku lagi tidak mood untuk nulis. Tapi banyak hal yang mau aku ceritain. Mulai dari yang mistis hingga dari hal yang aku gak sangka sampai sekarang. 2 hari lalu, saat aku sedang asik lanjut baca novel, lagi-lagi ada yang mainin pintu kamar aku. Kali ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku takut banget sampai akhirnya aku bangunin ibuku buat ngasih tahu apa yang aku alami. Ibu tanya ada apa bangunin dia, tapi saat aku bilang apa yang aku alami, ibu gak percaya. Saat itu pertama kalinya aku balik lagi ke kamar karena kesal ibu tidak percaya sama apa yang aku alami di kamar. Karena masih diganggu, aku kembali lagi ke kamar ibu dan bangunin dia. Tapi kali ini ibu marah sama aku. Mirna, kamu itu udah gede, bisa jaga diri kan? Ibu capek, besok harus kerja lagi. Itu kata-kata ibu, dan saat itu juga aku gak bisa ngomong apa-apa. Sudah usai? Belum. Saat ibu membentak, ayah terbangun dan bertanya ada apa, berisik malam-malam. Ibu menjelaskan, aku berharap ayah paham dan membela aku. Tapi aku salah. Bodoh, sama gitu aja takut. Umur udah 19 tahun, malu. Bagaimana rasanya mendengar kata-kata tersebut dari orang tua sendiri?
Hatiku rasanya seperti ada yang menusuk. Gak percaya dengan apa yang aku dengar saat itu. Aku langsung berlari kembali menuju kamar. Air mata mulai menetes. Samar-samar aku mendengar suara ibu berteriak, "Tutup lagi pintu kamarnya!" Aku hiraukan, terlanjur sakit hatiku. Aku tutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya di kasur. Saat aku menangis pun, pintu kamarku tetap ada yang memainkannya. Aku hiraukan, aku tak peduli. Hal lain yang buat aku makin menangis adalah kata-kata ayah yang bilang, umur udah 19 tahun. Ayah, aku sekarang berumur 20 tahun. Tak terasa aku pun tertidur malam itu juga. Mungkin lelah menangis sesegukan. Paginya aku terbangun, seperti biasa rumah sudah kosong. Karena ayah dan ibu sudah berangkat pergi ke kantornya. Aku lihat HP, tidak ada pesan sama sekali. Aku harap ada perkataan maaf dari ibu dan ayah, tapi itu hanya harapan semu. Tidak ada satupun pesan atau kata-kata dari mereka. Ini adalah hari di mana gangguan ke aku makin menjadi. Aku bingung kenapa baru sekarang aku ngerasain itu semua. Apa salahku? Kenapa di umurku yang ke-20? Aku ketemu lagi dengan si Mbak di dapur. Aku ingat dengan kejadian lusa lalu. "Mbak, kemarin kok aku cariin gak ada, udah pulang ya?" "Iya Mir." "Kok gak pamit Mbak? Aku gak tahu kalau Mbak pulang loh." Gak ada jawaban dari si Mbak. Aku dicuekin. Ya udah, aku tinggal mandi saja saat itu juga. Badan rasanya gerah saat itu. Padahal jarang banget aku mandi pagi, kecuali kalau mau pergi atau sekolah dulu. Saat aku lagi mandi, ada yang ketuk pintu. "Kenapa Mbak? Aku lagi mandi." Tapi gak ada jawaban dari luar. Yang ada ketukan lagi. Jengkel juga lama-lama. Karena kesal, aku gak sengaja bentak. "Kenapa sih Mbak? Bilangin orang lagi mandi." Saat itu juga ketukannya hilang. Mungkin kaget karena aku bentak. Setelah selesai mandi, aku cari si Mbak, dan lagi-lagi dia udah gak ada di rumah. Kebiasaan pulang gak pernah pamit atau sekedar basa-basi. Kegiatanku di rumah adalah hanya tidur, bangun, makan, dan baca novel. Mau main, tapi aku gak punya teman yang bisa diajak bareng. Aku ngerasa gak enak aja kalau main tapi gak nyambung ngobrolnya. Kejadian aneh di rumah itu lebih sering terjadi saat malam hari. Siang ada, tapi bisa aku bilang jarang banget. Seperti malam ini. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku gak tahu ayah dan ibu sudah pulang atau belum. Karena aku asik baca novel sembari mendengarkan lagu pakai handset. Tapi lama-lama aku pun bosan dan melepas handset tersebut. Di saat handset sudah terlepas, dengan sadar aku mendengar suara ramai dari arah ruang tamu. Pikirku mungkin teman ayah atau ibu sedang main ke rumah. Tapi kenapa malam banget? Karena gak pernah sampai semalam ini. Awalnya aku diam, tapi lama-lama aku penasaran juga siapa tamu tersebut. Karena benar-benar ramai, layaknya keluarga besar yang berkumpul. Aku pun keluar kamar dengan diam-diam, mengintip dari balik tembok siapa tamu-tamu tersebut. Saat aku intip, aku bingung bukan main. Aku berani sumpah, tidak ada siapapun di ruang tamu. Astaga. Tanpa basa-basi aku menuju kamar ibu, dan juga mereka belum pulang. Badan aku langsung merasakan merinding luar biasa. Aku langsung lari menuju kamar dan menutup pintu. Badan aku gemetar. Aku ingin telepon ibu, tapi gengsi setelah kejadian kemarin. Jadi aku menutup badan di kasur dengan selimut. Aku telepon Ismi, tapi gak diangkat sama dia. Malam itu aku benar-benar sendirian. Suara ramai itu masih ada, masih aku dengar sampai ke kamarku. Bahkan kali ini ada yang mengetuk pintu kamarku. Tuhan, tolong aku takut. Aku tutup telingaku karena tidak kuat mendengar suara ramai tersebut. Aku menangis sejadi-jadinya saat itu. Aku gak bisa bayangin terjebak di kondisi seperti ini. Badanku makin lama makin lemas. Karena sudah tidak kuat, aku pun teriak sejadi-jadinya. Diam! Diam! Aku benci kenapa kalian mengganggu aku.
Tiba-tiba aku mendengar ada yang membuka pintu kamarku dan memanggil namaku. Suaranya aku kenal, itu ibu. "Mirna!" Langsung aku buka selimut dengan perasaan sedikit lega mendengar suara ibu saat itu juga. Tapi apa yang aku harapkan ternyata palsu. Saat aku buka selimut, dengan jelas tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada ibu, namun pintu kamarku terbuka lebar. Aku diam, suara gemetarku memanggil. Ibu." Air mata kembali menetes di pipiku. "Mirna." Ada suara yang memanggil dari sebelah kananku. Aku pun menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, rasanya aku ingin mati saja saat itu. Aku baca-baca ayat yang aku ingat, namun percuma. Suara ramai di ruang tamu hilang. Apakah sudah usai? Belum. Seperti kataku, ini hari di mana keanehan makin menjadi. Ada suara mengeram di kamarku, lebih tepatnya di seluruh ruang kamarku. Mataku mengelilingi seluruh kamar mencari sumber suara, namun tidak kutemukan. Saat itu juga aku sadar, ternyata di sampingku ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan aku. Aku menoleh, aku melihat bayangan hitam, pekat, setengah badannya. Namun saat itu juga pandanganku langsung gelap. Aku gak tahu kejadian apa lagi setelah itu. Aku tidak ingat, mungkinkah aku pingsan. Hari ini, 15 Februari 2009, aku terbangun dengan hal yang lagi-lagi membuat hatiku sakit. Jujur, aku jarang minta sesuatu ke ayah dan ibu. Aku jarang mengeluh. Aku mengerti kalau mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan saat hari Sabtu dan Minggu. "Marni, bangun. Kamu jadi anak berguna dikit. Lihat rumah kotor sama berantakan. Gak ada pedulinya sama sekali." Ya, itu kata-kata yang aku dengar pagi itu saat membuka mata. "Bu, kan ada mbak yang ngerapiin rumah tiap hari." Jawabku yang masih mengantuk. "Mbak dari mana? Dia meninggal 3 hari yang lalu. Tahu gak?" Jantung mau copot rasanya mendengar jawaban ibu saat itu juga. "Tapi Bu, dari kemarin aku bangun ada mbak lagi beres-beres. Aku lihat juga mbak lagi nyapu dan cuci baju, Bu." "Sini, ikut." Aku langsung bangkit dan ikut ibu menuju belakang. Apa yang aku lihat adalah hal yang tidak aku percaya saat itu juga. Baju kotor menumpuk dan piring juga lantai pun kotor di mana-mana. Aku berani sumpah, kemarin aku lihat semua rapi. Gak ada baju dan piring yang kotor. Aku jelasin ke ibu pun, dia tidak akan percaya sama sekali. Aku di posisi yang serba salah saat itu. Menjelaskan tapi kondisi tidak sesuai dengan penjelasanku. Aku hanya bisa diam. Di sisi lain, gemetar mengingat aku selama 3 hari kemarin. Dengan siapa aku berbicara? Berguna dikit jadi anak. Jangan cuma makan tidur aja. Itu ucapan ayah yang tiba-tiba lewat menuju depan rumah. Aku salah apa? Kenapa kalian jadi sejahat ini? Aku gak bisa tahan air mata, menetes begitu saja. Jangan nangis, udah gede, mikir. Ucap ibu. Di dalam diam, aku harap mereka segera berangkat ke kantornya. Hati ini terlalu sakit dibuatnya. Aku duduk. Tatapanku kosong, entah kenapa. Pikiranku sudah tak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Tak sadar ternyata ibu dan ayah sudah berangkat ke kantornya. Lagi-lagi aku sendiri, namun ada perasaan sedikit lega. Hatiku sudah bercampur aduk, takut, sakit, perih, jadi satu semua. Ada sisi yang menakuti, ada sisi yang menyakiti. Aku manusia yang juga punya perasaan dan bisa merasakan. Saat itu juga keseharianku diisi dengan diam. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutku. Bahkan saat bertemu ibu dan ayah. Hampir tiap hari aku menangis. Bertanya dalam hati, apa salah yang aku buat hingga mengalami hal seperti ini. Malam itu ada beberapa gangguan yang aku alami. Namun saat itu aku merasa kosong. Hingga membuatku tidak peduli dengan kejadian aneh.
Aku hanya bisa diam sampai akhirnya tertidur dengan sendirinya. 20 Februari 2009. Hari ini kondisiku mulai membaik. Ya, butuh 5 hari lamanya untuk stabil dari kejadian waktu itu. Selama 5 hari itu juga aku mengunci diri di dalam kamar. Keluar hanya saat ayah dan ibu pergi kerja. Bagaikan pisau bermata dua. Di saat kondisi sudah membaik, aku jadi merasakan kembali gangguan aneh. Namun aku juga tidak ingin kondisi drop seperti kemarin. Semuanya jadi serba salah. Hari itu ibu pergi dengan adiknya keluar kota dan sementara ayah pulang kerja selalu malam hari. Lalu langsung masuk ke kamarnya yang otomatis aku selalu sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku kembali melanjutkan membaca novel. Tiba-tiba terdengar ada yang menggedor pintu kamarku dan aku kaget bukan main. Aku langsung menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Aku langsung tutup. Aku sudah membaca dan tidur. Ini yang aku lakukan sekarang kalau ada hal aneh yang mengganggu lagi. Lagi-lagi ada yang menggedor pintu kamarku. Ku tutup telinga dan berselimut. Namun suara gedoran itu masih terdengar hingga membuatku kesal. "Diam, diam!" teriakku dengan keras. Di sisi lain ternyata ayah terbangun karena teriakanku dan menuju kamarku. "Mirna, bisa diam gak? Ayah capek, mau istirahat. Jangan teriak-teriak." Aku langsung terdiam saat itu juga. Aku mau kasih tahu apa yang aku alami, tapi aku takut. Aku takut ayah makin marah ke aku. Ayah langsung pergi, balik ke kamarnya dan menutup pintu dengan kencang. Aku kaget. Ketakutanku menjadi-jadi. Aku hanya bisa diam, menangis sendirian di kamar tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang menemani. Belum usai, ada suara tertawa dari arah jendela kamarku. Aku menoleh. Ya, sesosok perempuan dengan rambut acak-acakan berdiri di luar jendela kamarku. Aku langsung membalikkan badan. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Mungkin sudah mati rasa akibat tidak tahu harus bagaimana lagi. Sampai menangis pun tidak bersuara. Aku lelah. Tuhan, tolong aku. Suara tertawa itu masih ada. Kali ini terkadang dari arah dalam kamarku. Dari balik selimut, aku mendengar suara itu berada di sampingku. Aku gak tahu harus apa saat itu. "Mirna." Suara panggilan itu lirik. "Mirna." Aku benar-benar tidak kuat saat itu. Hingga aku merasa sesak dan tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Esoknya aku terbangun, badanku semuanya terasa sakit. Iya, aku sakit. Tapi aku paksakan untuk beres-beres rumah dan buat makanan. Semua aku lakuin sendiri. Setelah semua beres, aku kembali ke kamar. Tahu apa yang aku temukan? Boneka yang aku taruh di ruang tamu sekarang ada di kasurku. Kok bisa? Aku terdiam, kaku di patung. Tatapanku masih tertuju kepada boneka itu. Dengan keadaan lemas, aku ambil boneka tersebut dan aku buang ke tempat sampah di depan rumah. Kembali ke kamar dan aku rebahkan badan hingga akhirnya tertidur. Aku terbangun karena merasa ada yang memanggil namaku. Namun saat membuka mataku, tidak ada siapa-siapa di kamarku. Biarlah, badanku sudah terlalu lelah menanggapinya. Aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 18:20. Entah kenapa saat itu rasa ingin sholat besar sekali, hingga aku memaksakan badanku menuju kamar mandi untuk ambil wudhu. Menuju kamar mandi harus melewati ruang TV. Otomatis kalau ada orang yang menonton atau duduk, pasti aku melihatnya. Ya, inilah yang aku alami saat menuju kamar mandi. Aku melihat ada yang sedang duduk di sofa ruang TV. Posisinya membelakangi aku hingga tak terlihat wajahnya. Itu bukan ayah ataupun ibu, karena dari belakang pun aku hafal kalau itu mereka. Langkahku terhenti memperhatikan siapa yang duduk di sofa tersebut. Aku ingin sekali memanggilnya, tapi aku takut kalau itu maling atau orang jahat yang mau merampok rumahku. Aku urungkan niatku ke kamar mandi.
Perlahan aku balikkan badan agar sosok itu tidak sadar dengan kehadiranku. Namun secara tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arahku. Tatapanku langsung tertuju ke wajahnya dan aku tertegun karena apa yang aku lihat sangatlah menakutkan. Sosok wajah yang terlihat hanya tengkorak tanpa bola mata. Aku terkunci seketika, tatapanku tidak bisa teralihkan dari wajah itu. Badanku lemas, luar biasa, dan gemetar kencang. Perlahan badan terjatuh ke bawah. Tatapanku tetap ke wajah itu dengan keadaan menangis. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menyandarkan badan ke tembok. Perlahan sosok samar-samar menghilang. Aku masih duduk terdiam di tempat. Rasanya sudah tidak ada lagi energi untuk bangkit. Ini adalah momen yang benar-benar tubuh aku sangat drop. Dengan menyeret badan, aku menuju kamar. Benar-benar tidak ada tenaga saat itu. Naik ke kasur dan kembali mencoba tidur. Perut rasanya sangat lapar, namun apa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya aku tertidur kembali. 21 Februari 2009. Sakitku makin menjadi, sekarang badanku benar-benar drop. Aku telepon ibu. Halo Bu, aku sakit. Kamu itu udah gede, masih aja manja. Minum obat, ambil di kamar ibu. Niat hati beritahu agar ibu khawatir dan cepat pulang. Tapi apa daya, berbeda dengan harapan aku. Bukan aku tidak mau ambil obatnya, tapi untuk sekedar bangun saja, aku benar-benar tidak kuat. Pasrah, aku hanya bisa merebahkan badan di kasur hari ini. Rasa lapar luar biasa aku tahan semampuku, hingga akhirnya aku di titik benar-benar sudah tidak tahan lagi. Kuputuskan menelpon Ismi. Halo Mi, kamu ada di mana? Tanyaku dengan suara lemas. Di rumah Mir, kenapa? Kok suaramu lemes banget kedengarannya Mir? Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Mendengar pertanyaan dari Ismi, senang rasanya, seperti ada orang yang khawatir denganku. Kamu gak kemana-mana hari ini Mi? Enggak Mir, aku nanya loh, kamu kenapa? Dari belakang telepon, aku mendengar suara laki-laki yang terus memanggil Ismi. Mungkin itu pacarnya. Gak apa-apa Mi, yaudah kamu lanjut aja ya Mi. Loh Mir, Mirna. Langsung kuputus panggilannya. Aku ngerasa tidak enak aja, tiba-tiba dengan Ismi, kalau sempat ngerepotin dia. Biarlah aku merasakan ini sendirian. Hari hanya aku isi dengan tiduran, menahan sakit, lemas juga, dan ada yang lain. Aku dengar suara pintu rumah terbuka, mungkin ayah yang baru saja pulang kerja dan langsung masuk ke kamarnya. Oh ya, di kamarku ada meja dan bangku yang aku pakai untuk berhias diri. Para cewek pasti tahu kok. Aku lihat jam pukul 20. Perut aku rasanya udah sangat-sangat sakit karena menahan lapar. Aku terus memegang perutku, tanpa sadar ada sosok yang duduk manis di bangku meja rias tersebut. Karena gelap, aku tidak tahu bentuknya seperti apa. Hanya seperti bayangan hitam, pekat, membentuk manusia saja. Sedang duduk santai, memperhatikan aku. Dengan mata yang sedikit menyipit, aku terus menatap ke arah sosok itu. Tiba-tiba sosok tersebut berdiri. Dari yang aku lihat dia seperti memakai jubah. Tapi anehnya, sosok itu makin lama makin membesar. Bukan, lebih tepatnya meninggi sampai menembus langit-langit kamarku. Ya Tuhan, apalagi ini? Takut, bukan main. Tapi kondisi seperti ini, aku bisa apa? Aku cuma bisa diam, ingin teriak sulit, ingin bangkit, tidak ada tenaga sama sekali. Aku cuma bisa menangis melihatnya, badanku makin lemas. Mirna. Iya, sosok itu memanggil namaku. Lalu pergi menghilang, menembus langit-langit kamar. Antara lemas, takut, terheran, semua jadi satu. Aku terus menangis, kesal tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan aku mencoba menutup mata, meniatkan diri untuk tidur agar tidak melihat hal-hal yang menyeramkan lagi. Aku merasa goyang, gempa. Tapi aku tidak mendengar suara benda di sekitarku bunyi. Aku membuka mata,
ternyata ada sosok yang menggoyangkan tempat tidurku. Dan ini benar-benar kencang sekali. Aku makin takut. Ya Tuhan, tolong aku. Lagi-lagi aku hanya bisa menangis sampai akhirnya terhenti. Ada yang berdiri di depan kasurku. Seorang nenek-nenek bungkuk melihat ke arahku. Aku menatap matanya, putih. Aku cuma bisa diam. Entah sudah berapa kalinya aku menangis sampai sulit untuk mengeluarkan air mata lagi. Aku mau mati aja. Aku mau mati aja. Aku sudah tidak kuat, kataku dalam hati. Gelap, hampir setiap hari aku pingsan. Terbangun karena ada yang memanggil. Aku kenal suara itu. Ismi, panggilku. Badan yang tadinya lemas tiba-tiba mendapatkan energi untuk memeluk Ismi yang berada di sampingku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku peluk dia sekencang-kencangnya hingga Ismi menegurku. Mir, sakit. Muka kamu pucat banget, Mir. Sakit dari kapan kamu? Tanya Ismi yang khawatir. Dari 3 hari yang lalu, Mi. Ismi tahu kondisi rumahku, tapi dia tidak tahu kondisi saat ini. Ayah sama ibu kemana memangnya, Mir? Ibu lagi keluar kota, Mi. Ayah pulang malam terus karena rapat di kantornya. Udah makan, minum obat. Serasa pacar sendiri. Jujur saat itu aku senang sekali rasanya melihat Ismi di kamarku. Saat aku jawab belum makan dan belum minum obat dari kemarin, Ismi marah padaku. Kujelaskan alasan kenapa aku tidak makan dari kemarin. Dia mengerti, lalu Ismi pergi keluar kamar menuju dapur untuk memasak. Aku menunggu di kamar, ingin bangkit dan membantu Ismi di dapur, tapi entah kenapa tiba-tiba badanku terasa kembali tidak bertenaga. 15 menit kemudian Ismi datang. Nih makan dulu cepat, maaf ya cuma telur aja. Iya gak apa-apa Mi, gini aja aku sudah seneng banget. Sembari makan kita berdua berbincang. Aku pun bertanya apa yang membuat dia datang ke rumahku. Ternyata Ismi khawatir karena teleponku kemarin yang tiba-tiba saja dimatikan. Ditambah suaraku yang lemas membuat Ismi curiga ada sesuatu yang terjadi denganku. Senang rasanya Ismi mengerti. Panjang lebar kami berbincang hingga akhirnya aku terhentak dengan pertanyaan Ismi. Mir, si mbak tadi aku ajak ngobrol diam aja. Udah gitu datar banget mukanya, Mir. Aku pun langsung terdiam. Aku harus jawab apa? Seandainya aku bilang yang sebenarnya kalau si mbak udah meninggal minggu lalu, bisa kabur Ismi tanpa pamit sama aku. Otakku bercampur mencoba cari jawaban yang masuk akal, tapi tidak bisa. Lagi sakit mungkin, Mi. Jawabku sekenanya aja. Aku gak tahu harus jawab apa. Iya kali, Mir. Bete aja sih ngajak ngobrol tapi diem aja. Udah gitu kok kayak ada bau-bau busuk bangkai, Mir, di belakang sana. Mampuslah aku, harus gimana ini? Ucapku dalam hati. Aku hanya bisa diam, gak tahu harus jawab apa. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Ismi pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Berat rasanya ditinggal dia. Aku masih butuh teman di sini, tapi aku juga tidak bisa memaksa dia untuk tidak pulang. Kalau ada apa-apa telepon aku, awas ya kalau enggak, pesan Ismi sebelum pulang. Lagi-lagi sendiri di rumah yang sepi ini. Lagi-lagi aku harus menghadapi keanehan di rumah ini. Sekarang badanku sudah cukup bertenaga. Aku sudah dapat bangkit dari kasur. Aku coba berjalan ke arah dapur, melihat apakah ada sesuatu yang bisa aku jadikan cemilan sembari membaca novel. Aku buka kulkas. Syukur ada sisa biskuit ibu yang dia simpan. Saat menutup pintu kulkas dan membalikkan badan, Mirna, aku melihatnya, lalu gelap. Lagi-lagi aku pingsan. Ya, ada saatnya aku selalu mengalami hal itu. Mungkin aku terlalu lemah untuk melihat hal-hal menyeramkan, hingga jadi sangat mudah untuk pingsan. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di kamar, dan di sisiku ada Ismi dengan raut wajah yang benar-benar khawatir. Mirna, ya Tuhan, akhirnya kamu sadar, ucap Ismi sembari memelukku. Aku tidak ingat apa-apa. Kondisi terbangun dari pingsan membuat kepalaku sakit. Kamu kenapa tidur di dapur, Mir? Tanya Ismi. Hah? Dapur?
Oh iya, aku ingat. Aku pingsan saat itu karena melihat Simba yang memanggil nama aku. Bukan karena panggilannya yang membuat aku pingsan, tapi bentuk tubuh dan wajahnya yang sangat hancur dan berdarah. Lagi-lagi aku harus berbohong ke Ismi agar dia tidak takut. Gak apa-apa Mi, aku cuma lemah saja. Raut wajah Ismi mengerut, seakan tidak percaya dengan jawabanku. Ismi langsung membuatku makanan untukku. Kondisiku saat itu sangat drop. Aku lihat ke arah jam dinding, jam menunjukkan pukul 14:12. Itu artinya aku pingsan dari kemarin sore sampai sekarang. Siapa yang tidak kaget mengetahui itu? Inilah alasan lain kondisiku semakin drop saat tahu pingsan selama itu. Aku pun penasaran bagaimana Ismi bisa bawa aku dari dapur ke kamar dan kenapa dia datang lagi ke rumahku. Ismi datang, dia memasak telur lagi untuk aku. Gak apa-apa, yang penting aku bisa makan. Kamu kok bisa kesini lagi, Mi? Iya, tadi pagi aku telepon kamu dan gak diangkat-angkat. Gak tahu kenapa perasaanku gak enak. Oh, sama siapa kamu? Tuh sama pacar aku, dia ada di ruang TV lagi nonton. Dia juga yang angkat kamu ke kamar. Maaf ya Mir. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Justru aku makasih banyak sama kamu udah mau kesini lagi. Tapi kamu datang kesini jam berapa deh? Aku makin penasaran. Pagi jam 8-an, aku datang pun gak ada ayah kamu. Aku langsung masuk ke kamar dan kamu gak ada. Tapi HP kamu ada di kasur. Aku ke dapur, ternyata kamu ada di lantai. Oh gitu, kok tumben ayah gak ada ya? Udah berangkat kerja kali Mir. Enggak Mi, ayah berangkat kerja jam 9:30. Kalau kamu datang pasti dia ada. Masa sih? Tapi iya juga, nggak mungkin juga ayah kamu nggak lihat kamu ada di lantai dapur ya? Aku dan Ismi saling bertatapan. Kita saling kebingungan, kemana ayah aku? Mungkin dia tidur di kantor kali Mi? Ucapku. Ayah memang sering tidur di kantor, kalau lembur sampai malam hari. Tiba-tiba pacar Ismi ketuk kamarku. Itu siapa sih cewek yang di rumah kamu Mir? Tanyanya tiba-tiba. Hah? Cewek? Aku pun kebingungan dengan maksud pacarnya Ismi. Iya cewek, kayak mbak-mbak gitulah pokoknya. Kenapa emangnya sih? Aku malah ikut penasaran. Aku lagi nonton TV, itu mbak-mbak bolak-balik terus di depan TV, halangin aku lagi nonton Mir. Mampuslah aku, itu si mbak kenapa makin jadi aja ngeganggunya. Terus kemana dia sekarang? Udah keluar, gak tahu kemana. Bukan si mbaknya yang aku takutin sekarang, tapi aku takut Ismi dan pacarnya tahu kalau itu si mbak udah meninggal. Aku coba alihkan pembahasan dengan membahas yang lain. Waktu memasuki sore, ibu pulang. Dia langsung datang ke kamarku. Masih sakit? Tanya ibuku. Masih Bu, jawabku lemas. Neng, suruh temannya minum obat kalau sakit, jangan manja, ucap ibu ke Ismi. Aku lihat Ismi hanya tertawa kecil mendengar ucapan ibu. Aku tahu pasti dia merasa aneh kenapa ibu bisa berkata seperti itu kepadaku. Mir, panggil Ismi dengan raut sedihnya. Gak apa-apa Mi, aku gak apa-apa kok. Aku coba meyakinkan Ismi. Menjelang malam Ismi pamit. Sedih, masih ingin berbincang rasanya. Tapi rumah dia jauh, jadi aku tidak tega juga menahannya sampai malam suntuk. Besok aku telepon ya, ucap Ismi sembari meninggalkan kamarku. Setelah Ismi pergi, aku langsung meminum obat dan tidur agar esok bisa kembali sehat seperti biasa. Sekarang aku sudah tidak peduli dengan gangguan aneh lagi di rumah ini. 27 Februari 2009. Ismi tahu dengan apa yang aku alami selama ini. Bagaimana bisa? Kejadian saat pacarnya Ismi diganggu Simba buat dia curiga karena melihat gelagat Simba yang tidak seperti manusia biasanya. Oh iya, kondisiku makin hari makin drop. Sekarang aku benar-benar tidak bisa bangkit dari kasur. Aku pun tidak berobat ke dokter karena ayah dan ibu tetap sibuk dengan pekerjaan mereka. Tak apa, asal mereka senang. Hari ini Ismi mau datang ke rumah lagi dengan pacarnya. Ada hal yang mau dia bicarakan sama aku.
Aku tahu pasti akan menyinggung tentang Simba, pasti. Jam 1 siang Ismi datang, dia langsung datang ke kamarku. Halo cantik, sudah sehatan belum? Aku senang sekali rasanya mendengar dan melihat dia. Ismi udah seperti hiburan untuk aku. Ismi mengajak aku untuk mengobrol di ruang TV dengan pacarnya. Tentu saja dia membopong aku karena badanku yang benar-benar lemas tak berdaya. Mir, sapa pacarnya Ismi. Mau ngobrolin apa sih kalian? Tanya aku yang penasaran. Ismi dan pacarnya saling sikut, seakan mereka tidak ingin buka topik pembicaraan. Gini Mir, ucap pacar Ismi. Kamu ingat kan kejadian aku lagi nonton terus Simba bolak-balik itu? Oh iya, ingat. Kenapa memangnya? Aku ngerasa aneh sama gelagatnya. Jadi aku iseng nanya ke teman aku yang indigo. Terus aku makin penasaran. Jadi dia sempat pantau keadaan rumah ini, Mir. Keselnya aku dengar penjelasan pacarnya Ismi itu setengah-setengah terus. Iya, terus kenapa? Duh, gimana ya bilangnya? Dahlah, aku balik ke kamar aja, ucapku yang kesal dengan dia. Iya, gini Mir, ada sesuatu di rumah ini tapi gak bisa aku sebutin. Sesuatu itu jahat, mau ngancurin keluarga ini. Intinya ada keterlibatan orang dekat sama kamu juga Mir. Keterlibatan orang dekat itu siapa maksudnya sih? Ya aku gak bisa sebutin karena sesuatu itu bisa nyerang aku seandainya aku kasih tahu ke kamu Mir. Aku cuma bisa kasih tahu itu aja, percaya atau enggak terserah kamu. Aku pun terdiam, mencoba mencerna omongan pacarnya Ismi. Tapi kondisiku tidak memungkinkan untuk berpikir, jadi saat itu aku cukup pendam tanpa melanjutkan mencari tahu apa maksud dari sesuatu itu. Aku pun langsung mengalihkan pembicaraan, mencoba bertanya-tanya tentang hubungan mereka. Hingga akhirnya Ismi dan pacarnya pamit pulang, berbarengan dengan ayah dan ibu datang. Bu, Pak, pamit ya. Kalian tahu, ayah dan ibu tidak menjawab. Ini di luar cerita ya. Sebelum melanjutkan, aku mau ngasih tahu kalau banyak hal-hal yang aku pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Mirna dan keluarganya. Sampai akhirnya Ismi berani membuka kebenaran itu. Ini adalah catatan terakhir dari Mirna. Setelah catatan ini, Mirna mengalami koma panjang. Dari hasil dokter, Mirna sehat, gak ada gejala sakit apapun. Dari hasil pemeriksaan, juga semuanya sehat. Entahlah, hanya Allah dan keluarga mereka yang tahu. Catatan akhir Mirna, 5 Maret 2009. Badanku benar-benar sulit digerakkan. Untuk menulis ini saja butuh waktu cukup lama karena harus menulis perlahan. Ayah dan ibu bertengkar. 4 hari lalu saat aku sedang membaca novel, samar-samar aku mendengar suara mereka dari dalam kamarnya. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Tepatnya aku tidak ingin tahu. Itu adalah pertengkaran mereka untuk kesekian kalinya setelah selama 1 tahun ini semua akrab kembali. Dari awal pertengkaran saat aku SMA, aku emang tidak tahu apa penyebabnya. Ibu tipe orang yang memendam sendiri. Ayah tipikal seperti hampir semua lelaki yang tidak ingin permasalahannya diketahui oleh siapapun. Ya, aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa di rumah ini. Selama sehari itu aku hanya bisa berada di kasur, ditemani sebuah buku novel yang tinggal hanya beberapa lembar lagi usai kubaca. Malam hari terjadi hal yang aku benci. Malam itu, aku sudah mencoba untuk tidur. Namun kesadaranku menangkap hal janggal di dalam kamarku. Suara nafas, lebih tepatnya suara seperti sedang mengeram. Mataku pun langsung terbuka, mencoba melihat kanan dan kiri secara perlahan. Aku takut ada sosok yang menyeramkan lagi. Dan ternyata benar, ada sosok sedang berdiri di sudut kamarku. Sosok itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kedua bola matanya yang menyala berwarna merah. Aku melihat kulitnya seperti bersisik dan lidahnya menjulur sampai menyentuh lantai. Sosok itu terus memperhatikan aku. Wajahnya terlihat seperti hewan.
Tatapan matanya tajam dan seperti sedang marah. Apa aku buat salah? Aku mau teriak, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Aku takut. Syukurnya sosok itu tidak lama menampakkan dirinya. Dia langsung menghilang, seakan sedang memantau mangsa yang ingin dia bawa ke suatu tempat. 2 dan 4 Maret 2009. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan, hanya saja sosok malam itu menampakkan dirinya lagi. Kali ini jaraknya sedikit maju dari posisi sebelumnya. Aku hanya bisa menangis, rasa takutku seperti sudah hilang. Aku menangis bukan karena takut, tapi aku lelah dengan kondisi seperti ini. Kondisi terus-menerus melihat sosok-sosok aneh yang bahkan kali ini lebih seram dari sebelumnya. Bahkan esoknya, dia sudah sangat dekat denganku. Lebih tepatnya berada di samping kasurku. Kali ini aku melihat bentukannya lebih jelas, sangat jelas. Bau amis, matanya yang bulat merah, lidah yang terlihat ada belatungnya. Kali ini aku takut, bukan karena bentukannya, tapi aku takut sosok itu melakukan sesuatu kepadaku. Aku takut dia menyakitiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya malam itu hingga ibu datang ke kamarku. Ada apaan sih Mir, malam-malam teriak, ganggu orang istirahat aja? Bu, ada setan dekat kasurku, Bu. Aku takut, ucapku dengan suara gemetar. Mana? Ibu gak lihat apa-apa. Jangan cari gara-gara kamu ya Mir, balas ibu. Ibu langsung menutup pintu kamarku dengan keras. Lagi, aku hanya menangis. Ternyata tangisanku disambut oleh suara tawa. Suara itu berat, seperti senang aku dimarahi oleh ibu. Entah kenapa aku merasa semenjak sosok itu hadir, dia jadi penyebab badanku makin tak berdaya hingga hari ini. Sebelumnya aku bisa memegang buku novel cukup lama. Kali ini 5 menit pun aku tidak sanggup. Aku tidak terlalu tahu tentang dunia gaib, tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar semua cobaan ini cepat pergi. Tolong, itu adalah catatan terakhir Mirna. Mengecewakan, ya memang apa yang kita harapkan. Aku rasa dari seluruh kisah yang ditumpahkan Mirna di catatannya sudah sangat jelas kalau dia selama ini menderita. Di buku catatan terakhirnya ada tulisan tolong. Ya, dan tulisannya berantakan, seperti dia sedang ada yang menariknya atau menakutinya. Kata tolong itulah catatan terakhirnya, karena pada tanggal 6 Maret 2009, Ismi mendapatkan kabar kalau Mirna masuk ke rumah sakit. Maka saat itu juga Ismi pergi ke sana. Ismi melihat Mirna dalam keadaan tidak sadarkan diri. Alat-alat medis terlihat seperti berusaha untuk membuat Mirna tetap bernafas. Di situ ada ibu Mirna. Ismi pun bertanya dengan sangat sopan, kenapa Mirna bisa jadi seperti ini? Tapi jawaban ibu Mirna tidak jelas dan tidak menjelaskan penyebabnya. Ismi teringat sesuatu saat dia datang ke rumahnya. Mirna pernah berkata hal yang buat Ismi selama ini kepikiran dengannya. Mi, aku cuma percaya sama kamu. Seandainya iya, kalau terjadi apa-apa sama aku ke depannya, aku mau kamu pegang catatanku ini. Aku gak mau ibu atau ayah sampai membaca catatanku. Aku gak mau mereka sedih. Aku gak mau ayah dan ibu merasa bersalah karena sikap cuek mereka buat aku jadi seperti ini. Itu kata-kata yang bisa Ismi ingat, dan dia pun langsung meminta izin ke ibu Mirna untuk ke rumahnya mengambil buku catatan itu. Dengan alasan ingin mengambil beberapa yang tertinggal, ibunya mengizinkan Ismi untuk ke rumahnya. 12 Maret 2009, Tuhan memanggil si cantik Mirna. Tuhan lebih sayang kepadanya. Banyak hal janggal dengan kepergian Mirna menurut Ismi. Pertama, medis menyatakan kondisi Mirna baik luar dan dalam. Bisa dibilang secara medis, Mirna sebenarnya baik-baik saja. Kedua, ayah Mirna tidak ada di rumah sakit saat Mirna dibawa ke sana, tapi lebih memilih kerja. Yang ketiga, ingat dengan apa yang pacar Ismi bilang, kalau ada yang tidak wajar di rumahnya. Menurut teman indigonya, itu salah satunya yang akan aku ceritain.
Setelah 11 tahun, Ismi baru berani buka kebenarannya sekarang. Demi Mirna, mohon perhatiannya. Semua toko di sini aku pakai nama samaran ya. Gak ada maksud juga untuk menghakimi perbuatan orang tuanya Mirna. Di sini, Ismi mau kalian ambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Mirna. Kebenaran yang sebenarnya. Kepergian Mirna membuat Ismi seperti dihantam benda keras. Hal lain yang membuat Ismi menyesal sampai sekarang adalah setelah membaca semua catatan Mirna. Ismi merasa bodoh sampai tidak sadar dengan semuanya. Tapi di sini bukan Ismi yang menjadi masalahnya, tapi kedua orang tua Mirna. Aku setelah dengar penjelasan dari Ismi, kesel bukan main. Aku juga ngerasa sedih dengar apa yang dialami sama Mirna selama itu. Ini adalah penjelasan dari teman pacarnya Ismi. Ayah Mirna selama itu menggunakan seorang dukun yang dikirimkan langsung ke rumahnya. Bahkan ke keluarganya sendiri. Kiriman itu bertujuan membuat rumah tidak aman dari gangguan. Targetnya tentu saja istrinya sendiri. Apa motifnya? Harta dan wanita lain di belakang semua penderitaan Mirna selama ini. Ya, ayah Mirna ingin cerai dengan ibu Mirna, namun sang ibu menolak. Entah apa alasannya. Ibu Mirna punya ratusan hektar tanah yang ingin dikuasai oleh ayahnya setelah cerai. Selingkuhannya terus memaksa ayah Mirna untuk menceraikan istrinya. Hubungannya dengan Mirna, jin yang dipakai oleh sang dukun meminta sebuah tumbal, sebuah nyawa dari kerabat terdekat. Mirnalah yang disodorkan oleh ayahnya ini. Aku gak tahu kenapa bisa setega itu seorang ayah ke anaknya sendiri. Aku juga gak tahu apa hubungannya dengan umur Mirna yang ke-20 dengan kejadian ini. Mungkin itu salah satu syarat dari jin tersebut. Ayah Mirna juga meminta kepada sang dukun untuk membuat istrinya menjadi tidak peduli dengan Mirna. Kabar terakhir yang Ismi dapat 2 bulan setelah kepergian Mirna, ayah dan ibunya bercerai. Masalah harta, entahlah, cuma motif cerai karena ibu Mirna memergoki ayah Mirna dengan selingkuhannya. Satu hal yang buat Ismi menyesal sampai sekarang adalah teman pacarnya tersebut bilang Sukma Mirna dibawa oleh jin tersebut ke dunianya. Seandainya Ismi memberitahukan kali pertama Mirna masuk rumah sakit, ada kemungkinan untuk menyelamatkan Sukmanya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ismi pun menurut aku gak salah karena dia awam dengan hal-hal seperti itu. Itulah kisah kelam yang dialami oleh Mirna. Mirna sudah tenang di sana. Kita tidak perlu lagi menghakimi kedua orang tuanya. Segala hal di dunia ini, apa yang menurut kita gak mungkin, namun ternyata benar terjadi. Hanya saja kita sulit menerima setiap kejadian di luar logika, karena kita tidak mengalami hal itu secara langsung. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.